പാവത്തിന് കൂലി. Hai everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film action India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul Mikhail keluaran tahun 2019 ini mengisahkan tentang seorang dokter kematian yang memburu dan membunuh mafia-mafia yang telah menyakiti keluarganya. Jangan anggap dia cupu, ternyata dia suhu coy. Nah, mau lihat ke nggak ngotakan film ini nggak? Siapkan tempe mendoan saus selai nanas, Ombre Walk Story dah. Awal kisah diperlihatkan mas-mas yang lagi naik mobil bukaan. Ternyata dia adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan membunuh satu keluarga. Keesokan harinya diperlihatkan polisi yang dipanggil inspektur. Alah dan malah bobok. Antuk. Raup dulu biar botaknya makin kinclong. Nah, di TKP, Inspektur Srif Hasan bilang kalau korban itu adalah pengusaha yang bernama Johnny. Dari hasil investigasi, polisi akhirnya bisa menemukan mobil merah yang digunakan pelaku pembunuhan itu merupakan mobil sewaan. Singkat ceritanya, polisi pun langsung mendatangi tuh tempat sewa mobil. Dari informasi pemilik rental mobil, diketahui bila tuh mobil disewa oleh seseorang bernama Adat Goltam. Singkat katanya, dari informasi itu diketahui bila si Johnny itu adalah penyelundup emas, sedangkan Adat Goltam itu merupakan mafia yang bekerja sama dengan si Johnny. Kemungkinannya terjadi perselisihan di antara mereka. Namun Srif Hasan yang merupakan inspektur baru di kota itu dikasih tahu kalau mereka nggak bisa menyentuh Goltam karena dia adalah anak buah dari George Peter, mafia paling ditakuti di kota. Di tempat lain, di Stadion Cisayong cabang Tamil Nadu, diperlihatkan pertandingan akbar antara Chelsea Vrindavan dan MU Vrindavan. Nah, di sana George Peter ikut mabar bareng anaknya Gerald. Tapi pas lagi asik-asiknya nonton big match, ada mobil yang mak sliver. Nggak cuman mak sliver, tuh mobil pun langsung mau nyeruduk si Peter yang lagi mau nendang penalti. Ternyata itu adalah Srif Hasan yang ingin menangkap si Peter. Melihat polisi botak kumis caplang, Peter pun cuma nyengir. Kamu tuh polisi baru ya? Nggak dapat jatah apa emang kurang jatahnya nih ya? Udah sana pergi, aneh mau ngegolin nih ke gawangnya Andre Onana. Namun Srif Hasan gak mau nurut. Dia pun bilang, gak semua polisi di India itu bangke. Bahkan Srif Hasan sampai nyeret Peter di depan anaknya yang rambutnya nyembul separuh. Namun di tengah jalan, iring-iringan mereka di stop oleh atasannya Srif Hasan. Kambingnya, si Peter langsung dibebasin sama komandannya itu. Merasa terhina, Peter pun bilang, bagus ya jadi polisi kayak gitu. Aku suka kamu, tapi siap-siap aja. Dan habis itu dengan epicnya, Peter pun pergi dari sana. Nah, malam harinya diperlihatkan makan malam keluarga Peter. Diperlihatkan juga bila si Gerard itu dimanjain bener sama orang tuanya biar gedenya bisa jadi pengusaha seperti Peter. Namun di luar dugaan, Gerard pun bilang dia nggak mau jadi kayak babenya, dia pengen jadi polisi aja, keren. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut anaknya, Peter pun merasa kesal dan jengkel. Beberapa minggu kemudian diperlihatkan bila Inspektur Srif Hasan udah entet digantung di tiang gawang. Nggak cuma Srif Hasan yang mokat, polisi-polisi yang menentang Peter juga ditemukan tewas mengenaskan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan markasnya Peter yang udah kayak penjara mini. Nah, di sana ada mas-mas yang babak belur diseret ke depan Peter. Ternyata tuh orang mencuri dari Peter. Dengan santainya Peter bilang, udah nggak apa-apa, cuma nyuri dikit kan? Dikit kan? Namun tiba-tiba si Peter langsung menyenyat tuh tangan mas-mas dan ngasih obat yang mirip kayak kapur barus di tangannya. Setelah itu tuh orang pun langsung kejet-kejet disco, mokat deh. Nah, di sini Peter pun bilang, tidak ada seorang pun yang boleh macam-macam sama aku. Pokoknya salah dikit, bunuh. Nah, keesokan harinya diperlihatkan bila si Adat Goltam mau pergi dari parkiran. Kok Peter diket-iket? Lah, iki biasa Peter ditarik sampai kepalanya putul gitu. Namun tiba-tiba mak kemblinting, si Adat juga langsung diblast sama ninja Konoha. Beberapa jam kemudian, polisi pun sampai di TKP. Detektif Inspektur Muhammad Esa dan partnernya Ishak John bingung, siapakah yang berani membunuh George Peter? Apakah dia dibunuh oleh rival bisnisnya? Di TKP juga ditemukan sebuah pisau bedah. Dari barang bukti itu, Esa pun menyisir di manakah tuh pisau berasal. Karena pisau bedah kayak gitu nggak bisa dijual bebas, jadi kemungkinannya ada petunjuk siapakah yang membeli tuh pisau. Di tempat lain, di sebuah rumah sakit jiwa, diperlihatkan adik dari Peter mendatangi mantan sahabat kakaknya yang sekarang jadi rivalnya yang bernama William.
FYI aja sih ya, William ini seharusnya sih dipenjara gitu. Tapi karena koneksi dan uang sogokan, dia pun dimasukin ke RSC buat kamuflase. Ya sama kayak di negara Wakanda itu loh ya. Daripada di penjara mending pura-pura sakit. Kalau bisa sih bencut sebola tenis juga dijabanin. Udahlah lanjut. Intinya sih Marco nanya siapa yang membunuh kakaknya. Apakah William atau bukan? Merasa dituduh tanpa bukti, anak tertua dari William yang bernama Abraham jelas saja nggak terima dong. Intinya sih William bilang bukan dia yang membunuh Peter. Kalau perlu William akan menawarkan bantuan ke Marco untuk mencari siapa yang membunuh Peter itu. Singkat cerita si Marco pun percaya. Sini Pak D cium tangan dulu. Nah pas mau cabut Marco melihat Abraham yang tengil bener. Karena nggak kuat ngeliat ini orang tengil banget, Marco pun langsung membunuh si Abraham. Tak lama kemudian diperlihatkan pemakamannya si Abraham. Nah di sini William sangat marah dan berniat membalaskan dendam kematian anaknya. Abis itu Esa dan John pun datang ke kuburan. Mereka pun menanyakan apakah William tahu siapa yang membunuh anaknya itu. Namun William bilang dia nggak tahu siapa pelaku pembunuh anaknya, biar dia bisa membalas dendam sendiri. Malam harinya diperlihatkan bila penjaga apotek yang sebelumnya digebukin di kantor polisi. Karena udah bonyok tuh orang pun bilang kalau kemarin ada orang yang membeli pisau bedah ngecer. Yang dia tahu orang itu mengenakan kalung malaikat Mikael. Di lain tempat diperlihatkan Patrick, tangan kanan Peter yang sedang teleponan dengan pembunuh bayaran yang dia tugaskan mencari dan membunuh pembunuhnya si Peter. Di depan malah ada pasangan gak modal yang nepsong tapi gak kuat nyewa hotel. Ternyata tanpa mereka sadari Patrick lagi dipantau oleh polisi. Dan yang lagi cipokan itu juga polisi. Namun ujuk-ujuk makweng, Patrick pun ditembak oleh orang tidak dikenal. Anehnya tuh orang pun langsung hilang. Wush. Melihat Patrick yang udah sakratul maut, Esa pun nanya siapakah orang yang mencoba membunuh si Patrick ini. Namun ini orang malah nyengar-nyengir nggak jelas. Dia bilang, selamatkan aku dulu, baru aku kasih tahu nanti. Ini udah kepleh-kepleh. Singkat cerita, Patrick pun dibawa ke rumah sakit dengan penjagaan polisi yang super ketat. Tapi tanpa polisi dan Patrick sadari, ada mas-mas dengan jas dokter datang dengan slow motion. Ternyata dokter yang bernama Michael itu adalah orang yang menembak si Patrick sebelumnya. Ya udah deh, Patrick pun langsung bertemu dengan Bapak di surga. Siapakah dia? Kita flashback dulu ke beberapa waktu sebelumnya yuk. Diperlihatkan bila saat itu ada kejuaraan karate putri. Ternyata yang lagi tanding adalah Jennifer atau Jenny, adik dari si Mike. Untuk ukuran bocah, Jenny ini terbilang hebat dalam berkarate. Setelah selesai dan menjadi juara, si Mike pun menganterin pulang adik kesayangannya itu ke rumahnya. Ternyata Mike dan Jenny tidak tinggal satu atap. Mike itu nggak suka melihat ibunya punya suami baru yang bernama Anthony. Melihat tingkah anaknya itu, Anci pun hanya bisa ngelus-ngelus dodo. Malam harinya diperlihatkan bila si Mike lagi memeriksa pasiennya yang bengek. Tapi ujuk-ujuk datang mas-mas yang mirip sama Sumanto marah-marah sama si Mike. Dasar dokter bloon, ini kakak gua nih loh, masih kempas-kempis kayak gitu sembuhin kayak. Ini cuman diem-diem baik. Karena ini orang annoying banget. Bahkan diusir satpam aja dia nggak mau pergi. Kakaknya pun langsung membisikkan sesuatu ke Sumanto. Bodar, pergilah kau, kutumbuk kepalamu nanti. Nah setelah itu Mike pun langsung dimarahin sama seniornya, Dokter Prakas. Ya intinya sih ini dokter nggak suka sama si Mike. Jadi semua yang dilakukan sama Mike itu pasti disalahin mulu. Nah keesokan harinya diperlihatkan si Anthony nganterin Jenny ke rumah sakitnya Mike. Tapi Jenny kaget parah ketika melihat kakaknya ditabok sama keluarga pasien. Jelas aja si Mike langsung kabur sambil gondol si Jenny lah. Ternyata tuh orang nggak terima karena keluarganya nggak sembuh-sembuh. Pas lagi asik-asik yang gibah, Dokter Mary datang dan membuyarkan gibahan kakak adik nggak ngotak ini. Di luar Jenny pun nanya, "Hayo tadi siapa itu?" "Alah itu cewek ngefans sama kakak, tapi kakak sih nggak tanggepin. Kakak udah punya calon istri, cantik, pulen, manis, semlek dut. Yuk kakak kenalin, kebetulan malam ini dia ulang tahun." Singkat cerita, Mike pun membawa si Jenny ke sebuah pesta ulang tahun. Mike pun pengen memperkenalkan adiknya itu dengan Anna, pujaan hatinya. Mike pun bilang dengan bangga kalau mereka udah saling cinta lama bener dan Anna pun gak bisa hidup tanpa Mike. Singkat kata nih ya, acara tiup lilin dan potong kue pun dilakukan. Pinter. Aku juga. Lah kok bablas? Kambingnya tiba-tiba si Mike ngeluarin cincin dan ngajak nikah si Anna. Lah kok pada krik. Gak pakai lama, Anna pun langsung menyeret si Mike ke pojokan. Si Anna ini langsung marah lah ujuk-ujuk dilamar. Ternyata Mike yang badannya keker, sangar, berewokan semuka, cuman dianggap jadi cadangannya si Anna aja. Anna nggak beneran suka sama si Mike. Lagian Anna udah tunangan sama Robert, anak juragan tempe. Sebentar lagi mereka juga akan nikah. Yah, Mike pun langsung cengok deh. Ketika pulang, Mike jelas saja tengsin bener sama si Jenny. Melihat kakaknya galau parah, Jenny pun bilang, "Tenang kakak,
kamu masih punya aku, punya ibu, mendiang ayah pasti juga bakalan mensupport kakak dari surga. Iya kalau masuk surga Mbak Jen, kalau neraka ya ambuh ya. Mikir diri sendiri di kepapa aja bingung, apa iya sih masih mikirin orang lain. Mendengar itu, Mike pun mengenang kejadian lampau, kejadian yang membuat Mike menyesal sampai sekarang. Saat itu diperlihatkan bila si Mike sedang naik mobil bersama babenya. Nah di saat itu juga, Mike pengen banget nyopir mobil. Karena babenya ini baik, antara baik sama nggak ngotak beda tipis ya emang. Mike yang masih kecil ini pun dipersilahkan untuk nyopir. Sialnya, karena hal itu mereka pun mengalami kecelakaan dan ayah Mike pun meninggal dunia. Setelah kecelakaan itu, emaknya yang shock bilang, andaikan Mike nggak nyopir, pasti suaminya masih hidup. Intinya sih, emaknya nyalahin si Mike atas kematian bapaknya. Sialnya, hal itu didengar oleh si Mike dan mulai saat itu hubungan Mike dan emaknya jadi renggang. Nah, di tempat lain diperlihatkan John yang lagi mumet nanganin kasus pembunuhan Peter dan Patrick. Namun pas lagi ngedubel itu, istrinya malah nyeletuk. Udah ngecek sinyal HP dan kontak HP-nya Patrick belum? Siapa tahu dia dijebak sama pelakunya dan disuruh ke sana. Kayak di sinetron-sinetron India itu loh. Mendengar itu, John pun langsung sadar. Keesokan harinya, John pun langsung melakukan investigasi sesuai saran dari istrinya. Setelah mendapatkan bukti, dia pun langsung balik kantor. Nggak pakai babi bu, John pun langsung bilang ke Esa kalau dia itu sudah tahu siapa pembunuh yang mereka cari. Orang itu adalah Michael, seorang dokter muda yang bekerja di rumah sakit Patrick dibunuh. Dan yang kedua adalah jeng. John mencurigai Esa juga terlibat dalam pembunuhan Peter dan si Patrick. Mendengar itu, Esa pun langsung udut jarum black. Singkat ceritanya lagi, setelah saling sangkal dan debat, Esa pun bilang, oke, aku akan ceritakan semuanya, tapi jangan tangkap Michael dulu. Nah, karena perintah dari John, Michael pun gak jadi ditangkap sama polisi. Ya udah deh, kita mulai aja ceritanya yuk. Diceritakan bila Gerard anaknya si Peter dan Jenny itu ternyata satu sekolahan. Diceritakan juga bila Gerard dan Jenny itu saling bermusuhan. Nah pas di sekolah, Gerard yang sok yes ini mendorong si Jenny sampai ke jengkang. Biar keren, main widget spinner dulu Intinya sih, Gerard ingin si Jenny jadi budaknya kalau mau selamat. Tapi Jenny mah ogah, kambingnya. Pas ini mas-mas jambul melintang pengen pamer, dia pun langsung dibanting sama si Jenny. Habis itu gelut deh. Ya gimana ya, Jenny itu kan atlet karate tingkat kecamatan. Si Gerard pun langsung dibabat jadi ayam sayur lah. Karena kalah di depan semua seluruh murid sekolah, Gerard pun menjadi malu bingit. Semenjak saat itu, dia pun jadi bahan cemoohan teman-temannya. Sampai beberapa hari kemudian, Gerard yang gak konsen belajar malah dimarahin sama guru. Tapi pandangannya tidak pernah lepas dari si Jenny. Karena udah gak kuat dibully di sekolahannya, Gerard pun malah naik ke atap. Dan dia pun milih bundir lompat dari sana hingga entet. Karena kematian Gerard, Jenny pun merasa amat sangat bersalah. Nggak lama setelah itu, Peter pun datang untuk menemui si Jenny. Peter yang sedih ini pun bilang, ini semua bukan salah kamu dek Jenny. Ini emang udah takdir. Namun di sini Peter ingin meminta sesuatu ke Jenny. Tolong ya, kamu juga lompat dari atas gedung seperti Gerard. Tolong lakuin itu, atau semua keluargamu akan pak dibunuh. Mendengar itu, Jenny jelas saja mewek lah. Nah keesokan harinya, Jenny tambah parno karena Peter selalu memantau dia dari kejauhan. Nggak cuma di sekolahan, di jalan, di rumah, di jamban, Peter selalu mengintai si Jenny. Karena udah mulai serem, keluarga Jenny pun laporan ke polisi. Saat itu, Inspektur Philip Cora datang ke rumahnya si Jenny dan ingin berbicara empat mata dengan si Jenny. Kambingnya, ini polisi kumis sarang nyamuk malah bilang, Om polisi saranin ya, kamu ikutin perintah ayahnya si Gerard. Besok kamu lompat dari gedung ya. Oh bangke, ini polisi kambing ternyata. Karena hal itu, Jenny pun jadi tambah parno. Dia pun gak bisa pulas makan dan gak kenyang bobok. Melihat adiknya ngondoi kayak kutang simbah-simbah, Mike pun nanya ke Jenny. Tapi Mike malah diomelin sama si Jenny. Karena udah bingung harus gimana lagi, Jenny pun malah pergi ke loteng. Abis itu, bersambung. Lah, piye toh iki? Lagi seru-serunya malah ceritanya berhenti. Nasib Jenny-nya gimana itu Bambang? Tapi tiba-tiba Mike pun jedul di sana dan berkata, biar aku yang melanjutkan ceritanya. Di saat Jenny mau terjun dari atas gedung, tiba-tiba dia langsung ditangkap oleh si Mike. Nah di sana Mike pun berjanji akan melindungi si Jenny. Pokoknya Jenny nggak usah khawatir lagi. Jagoan Vrindavan udah keluar. Malam harinya Jenny pun masih harap-harap cemas. Goblok demi curut kumis. Oh ngagetin aja. Tapi pas si Anthony mengecek, di luar nggak ada siapa-siapa. Kok jadi film horor ya ini? Nah di tengah malam Jenny dengan takut-takut kembali mengecek keluar. Tapi kali ini beda, dia merasa lega karena kakaknya sudah standby kayak satpam BCA. Keesokan harinya, Mike pun mengantar Jenny dan emaknya.
Nah, di perjalanan itu, emaknya ingin meminta maaf ke Mike. Dia pun pengen banget Natal tahun ini mereka bisa kumpul bersama dan berdamai. Tapi Mike ini malah menolak permintaan ibunya. Pas lagi haru biru itu, tiba-tiba mobil mereka dipepet. Dan yang mepet itu adalah si Peter. Abis itu, udah, Peter langsung pergi begitu aja. Singkat ceritanya, emak pun diturunin di depan toko roti. Dia mau beli roti sobek dulu buat nanti malam. Nah, siang harinya, pas si Mary dan Mike lagi jaga IGD, mereka dikabarin suster kalau ada pasien kritis kecelakaan. Tapi alangkah kagetnya si Mike ketika mengetahui orang di depannya itu adalah ibunya sendiri. Sialnya lagi, nyawa ibunya itu tidak berhasil terselamatkan. Di saat itu, Mike pun merasa amat menyesal. Dia tidak sempat meminta maaf kepada ibunya. Bahkan ibunya ingin berdamai saja ditolak mentah-mentah oleh dia. Nyesek. Setelah kematian ibunya, Mike pun baru mau tinggal bersama Jenny dan si Anthony. Di loteng, Mike dan Anthony pun saling berbicara dari hati ke hati. Intinya si Anthony bilang kalau ibunya itu sangat menyayangi si Mike. Beberapa hari kemudian diperlihatkan malam Natal di kampung. Di sana ada rombongan Santa Vrindavan yang keliling komplek. Tapi tiba-tiba ada sosok Santa yang ketinggalan memandangi Mike terus. Abis itu tuh Santa malah goyang-goyang gak jelas. Namanya jagoan digoyangin kayak gitu. Mike pun langsung menghajar tuh Santa Pargoy. Tapi pas dibuka topengnya, ternyata itu adalah si Anthony. Sedangkan di seberang Peter memantau sambil main fidget spinner. Nah, karena udah ada bukti kematian ibunya dan penyekapan bapak tirinya, Mike pun langsung laporan ke kantor polisi. Tapi seperti sebelumnya, Cora yang emang polisi korup ini malah menyalahkan Mike. Bahkan Mike yang terus meminta George Peter ditangkap malah digebukin sama si Cora. Setelah puas, Cora pun nulis resep obat buat si Mike. Diperlakukan seperti itu, Mike pun bilang, "Aku akan segera memberikan resep dokter yang sesungguhnya kepadamu." Beberapa jam kemudian, diperlihatkan si Peter yang keluar dari sebuah kantor. Tapi dia langsung nyengir ketika melihat mobilnya udah dibakar sama orang. Nggak pakai lama, anak buahnya si Peter langsung menculik si Mike. Pakai split segala tuh Pak D. Intinya si Mike pun dihajar habis-habisan oleh adat Gotham dan yang lain. Setelah puas ngebukin Mike pun diseret ke rel kereta api. Dan di saat udah lempe-lempe, ada kereta api yang lewat. Jus. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang tersisa, Mike pun berhasil berdiri. Cepet dong, Bang Melayu mas. Oh kambing, om udah tegang tuh kereta malah lewat di rel sebelahnya. Oh koplak nih film. Nah, di rumah sakit, Mike udah diberban-berban gitu. Dia pun didatengin sama Inspektur Cora. Cora pun nanya, siapa yang melakukan semua ini? Ya, walaupun nggak bakalan ditangkap juga sih. Namun di sini Mike pun bilang, aku nggak digebukin. Aku cuman lagi pengen aja bonyok-bonyok dan rebahan di rel kereta api. Intinya sih Cora bilang, makanya jadi orang tuh jangan usil. Nah, setelah itu kita pun udah tahu kelanjutannya. Mike mendatangi Peter dan langsung menghajarnya. Nggak cuman itu, dia pun langsung ngikat Peter ke mobilnya Adam Gotham. Habis itu tuh kepala pun langsung putul. Dan yang membunuh Gotham itu bukan lain adalah si Mike juga. Karena kematian Peter, Cora pun langsung memberitahu Marco siapa yang membunuh kakaknya. Nah, di sini Marco pun berjanji akan membalaskan kematian kakaknya itu. Nggak pakai lama, diperlihatkan si Mike yang mau ngambil mobil di bengkel. Dia langsung diserang oleh anak buahnya si Marco. Tapi ini jagoan bukan kaleng-kaleng coy. Lihat sendiri aja deh, berantem masa diceritain. Nah, di saat yang bersamaan, diperlihatkan si Esa datang ke rumahnya si Mike. Di saat itu, Jenny menelpon si Mike untuk segera pulang. Ya udah deh, Mike pun gelut sambil teleponan. Know what I'm doing. Menang lagi. Oh, super sekali ini film. Singkat cerita, Esa pun bilang tujuan polisi dan Mike itu adalah sama, yaitu menyingkirkan mafia George Peter dan antek-anteknya. Itulah kenapa Esa membiarkan Mike bergerak sendiri. Nah, di lain tempat diperlihatkan mas-mas pembunuh bayaran di awal film yang bernama Kumar. Dengan mudahnya dia bisa masuk ke ruangannya si Mike. Kumar yang mirip Mamoti ini pun bilang kalau dia akan segera membunuh si Mike. Awalnya sih emang itu tugasnya yang diberikan Patrick ke dia, tapi sekarang sifatnya pribadi karena Patrick udah mokat dibunuh sama Mike. Jadi dia bingung siapa yang akan membayar jasanya. Dengan tengilnya Kumar nanya, kamu mau dibunuh dengan menyakitkan atau dengan halus? Tapi tiba-tiba Mike pun langsung mengeluarkan jurus ninjanya dan menikam Kumar tepat di jantungnya. Halah, katanya pembunuh pro, gitu aja langsung modar. Kambingnya tiba-tiba si Prakas masuk dan marahin si Mike yang bikin keributan, tanpa tahu kalau Mike itu baru aja membunuh Kumar. Kembali lagi ke John dan si Esa. Di sini John pun nanya,
semenjak kapan Esa mengenal Mike, dan kenapa harus Mike yang melakukan semua ini. Esa akhirnya pun bercerita, dulu pas Esa masih jadi inspektur biasa, dia ditempatkan di polsek yang dekat dengan kampusnya si Mike. Saat itu diceritakan bila ada mas-mas yang masuk kamar mayat kampus, tapi alangkah kagetnya dia ketika melihat ada mahasiswa yang lagi ngelonin mayat cewek sambil bokil. Ternyata tuh orang adalah adiknya si Esa. Esa jelas saja nggak percaya adiknya bisa secabul itu sama mayat. Esa pun bilang kalau adiknya itu dijebak sama seniornya, tapi kampus nggak mau tahu dan menyuruh si Esa menangkap adiknya sendiri. Nah, pas mau dibawa keluar, semua orang pun marah sama adiknya si Esa. Bahkan satu mahasiswa yang bernama Roman nyambi tuh mobil polisi sampai bolong. Di saat semua udah mulai pada kondusif, diperlihatkan Mike yang mau cabut pulang. Tapi tiba-tiba ada mahasiswa yang lebih mirip dosen pengen mengambil kunci motornya si Mike. Ngehenya, tuh orang malah nyeletuk, orang yang membunuh ayahnya sendiri nggak pantas jadi dokter. Jelas aja lah si Mike marah. Dan tuh kaki mas-mas berewokan pun langsung pengkor digajul sama si Mike. Keesokan harinya, Roman dan antek-anteknya pun langsung melabrak si Mike. Dia nggak terima karena anak buahnya dibuat pengkor kakinya. Singkat cerita, Mike pun digebukin habis-habisan. Setelah itu, Mike pun langsung melaporkan kejadian itu ke Esa. Namun si Esa nggak bisa berbuat banyak. Aslinya dia juga sebel bener sama si Roman yang telah memfitnah adiknya. Namun Esa cuma bilang, kalau kamu berani, gas kuy, hajar tuh orang. Nanti aku akan tutup mata deh. Karena udah dikasih kode sama si Esa, Mike pun langsung masuk ke mode beringas. BTW itu kecap di muka dilap dulu kek, nggak gatel apa ya? Udahlah, singkat katanya, Roman dan anak buahnya pun digebukin habis-habisan. Nah, itulah kenapa si Esa sangat percaya kepada si Mike. Dia tidak akan menyenggol kalau nggak disenggol duluan. Di lain tempat, diperlihatkan si Marco yang lagi bobok ciang dikagetkan oleh kedatangan Franci. Franci ini berniat membalaskan dendam kematian kakaknya. Tapi gimana ya, Marco kan raja terakhir nih. Dia pun bisa menghindar dari tembakan jarak dekat. Nggak cuma itu, Marco juga langsung menghajar Franci habis-habisan. Untungnya Franci nggak dibunuh kayak si Abraham. Malam harinya, Franci pun langsung laporan ke babenya. Dia pengen babenya segera bergerak untuk balas dendam. Kalau enggak, semua bisnis yang William bangun akan segera direbut sama si Marco. Tak lama kemudian, diperlihatkan bila si Marco datang ke rumah sakitnya Mike. Dengan tengilnya, dia langsung menghampiri Mary dan menanyakan di mana Mike. Bentar, tak isi formulir dulu. Sus, aku mau cek darah juga, sus. Habis itu, Marco pun langsung memeluk si Mary. Karena geli deket-deket sama brewok tebel, Mary pun bilang kalau Mike itu lagi cuti, jadi dia nggak tahu di mana Mike sekarang. Nggak lama kemudian di rumah, diperlihatkan si Anthony yang kaget parah pas dia mau mandi. Di sana ada mas-mas brewokan yang keker yang numpang mandi di rumahnya. Sama kayak tadi, Marco nanya di mana si Mike. Karena Anthony juga nggak tahu, ya udah deh, Marco pun langsung cabut. Bos, pakai baju dulu ke apa? Melending gitu, masuk angin loh ya. Nah, di lain sisi diperlihatkan bila penjaga RSJ kaget pas melihat William yang udah gelimpangan. Ternyata itu cuma tipu muslihatnya si William. Dia pengen kabur dari sana. Nah, ketika di luar, William udah dijemput sama si Franci. Nggak pakai lama, mereka pun langsung menyerang rumahnya si Marco. Tapi kok sepi ya? Oh alah, Marco nggak ada toh. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan juga bila si Mike dan si John satu mobil. Mike yang tahu kalau Marco udah mulai bergerak, meminta tolong Mary untuk menjaga si Jenny sampai mereka dijemput dan diungsikan ke tempat yang aman. Tapi pas mereka mau dijemput, Jenny tiba-tiba hilang. Laps, di gondol gawuk. Jelas aja lah, si Mike langsung mengejar tuh mobil. Singkat cerita, setelah kejar-kejaran mobil, tuh mobil culik pun berhasil dicegat oleh polisi. Gembelnya, Cora yang tahu ada Jenny di dalam mobil langsung menembak membabi buta ke mobil itu. Lu gila apa gimana sih? Ada Sandra di sana lo ya. Oh, ini orang kupingnya congean apa gimana sih? Ngeyel bener. Namun pas tuh bagasi dibuka, Jenny nggak ada di sana. Nggak lama kemudian, Esa dan John pun mengetahui kalau si Jenny sempat dipindahkan ke mobil lain. Ternyata yang menculik Jenny itu bukan si Marco, melainkan bapak anak Madesu. Tujuan mereka menculik si Jenny adalah agar si Mike yang jagoan ini mau membunuh si Marco untuk mereka. Kalau Mike nggak berhasil membunuh si Marco, maka Jenny juga akan lewat. Karena nggak punya pilihan lain, Mike pun menuruti permintaan bapak anak ini. Tapi di tengah jalan, Mike pun berubah pikiran. Dia pun langsung mendobrak masuk sampai si Franci mental. Dia nggak mau dimanfaatin sama dua mafia nggak modal ini. Tapi sialnya, pas mau menyelamatkan si Jenny, Jenny sudah terbujur kaku karena tangannya udah dibaret-baret sama si William.
Kambingnya lagi, pas si Mac pengen membawa si Jenny ke rumah sakit, dia malah ditekel sama si William. Ya udah deh, William pun diketika di kap mobil dan diajak trek-trekan keliling kota. Mental nggak tuh? Untungnya setelah itu Mary ngabarin kalau si Jenny berhasil diselamatkan. Sekarang dia lagi bubuk manis. Nah, malam harinya diperlihatkan bila Cora yang mau pulang ke rumah dicegat sama kursi roda. Ternyata si Mac itu udah menunggu Cora di tempat yang sepi itu. Mac yang tahu kalau si Cora itu adalah polisi babuk yang ingin menyakiti si Jenny, langsung menghajar si Cora habis-habisan. Pokoknya sampai tulung-tulung. Nggak cuman itu, Mac juga nulis resep dokter yang diukir pakai pisau bedah di tangannya si Cora. Aduh, ngilu nggak tuh? Singkat cerita, di rumah sakit, Cora pun ditanyain siapa yang membuat dia jadi kayak gini. Namun Cora yang ketakutan bilang kalau dia tuh cuman kepleset di jamban. Nggak ada yang ngebukin aku kok, yakinlah sumpah. Nah, setelah semua polisi pada pergi, dia pun baru bilang ke Prakas kalau dia itu nggak mau Mac yang jadi dokternya, karena Mac lah yang membuat dirinya jadi kayak gini. Nggak cuman itu, Cora juga bilang kalau Mac adalah malaikat pencabut nyawa. Mendengar itu, Prakas pun langsung panas dingin lah. Orang yang selalu dia marahin ternyata jagoan coy. Sialnya, di saat yang bersamaan diperlihatkan si Marco yang udah duduk santai di ruangannya si Jenny. Marco pun nitip pesan ke Mary, suruh Mike segera menemuiku, kalau enggak Jenny akan bertemu Bapak di surga. Nah, pas keluar RSU, dua jagoan ini pun saling berhadapan. Tapi belum juga sempat gelut, Marco udah langsung diborgol sama si Esa. Marco didakwa sebagai pembunuh Abraham. Nah, di dalam sel tahanan, Esa memasukkan Marco ke dalam sel yang sama persis dengan bapak anak kopior. Esa juga bilang, ini aku kasih modal cangkul, silahkan saling bunuh, mangga sok atuh. Di luar Esa juga bilang, jangan kasih makan minum sel ini selama 3 hari. Nah, di dalam sel, suasana pun menjadi mencekam. Tapi om singkatin aja nih ya, mereka itu emang menderita selama 3 hari. Tapi mereka saling menahan diri, gak saling bunuh-bunuhan. Nah, kembali lagi ke Mike. Di rumah sakit, kembali lagi si Mike diributin sama Sumanto. Dia masih aja begedet karena kakaknya gak sembuh-sembuh juga. Karena jengkel sama nih orang, Mike pun langsung pengen makan si Sumanto. Tapi sialnya, itu terjadi di depan persis ruangannya dokter Prakas. Waduh, bakalan diomelin nih gua. Tapi Prakas yang udah tahu kalau Mike itu serem, sekarang langsung jadi ayam sayur. Nggak apa-apa, lanjutin aja, bagus kok. 3 hari kemudian diperlihatkan bila si Marco dibebaskan karena dijamin. Dengan tengilnya, dia pun meninggalkan pengadilan sambil ngeliatin Esa dan John. Nah, siang harinya diperlihatkan Anthony yang menunggu Jenny pulang. Tapi udah nunggu lama bener, si Jenny nggak kelihatan juga. Ternyata si Jenny udah diculik sama si Marco. Singkat cerita, Mike pun sampai ke landasan helikopter di atas gedung. Belum juga sempat nyelamatin si Jenny, dia udah kejengkang ditubruk sama si Marco. Di sini Marco pun bilang kalau Mike bisa mengalahkannya, maka si Jenny akan selamat, atau sebaliknya. Ya udah deh, mereka pun gelut. Pokoknya keren deh gelutnya. Singkat cerita, si Mike pun keok sama si Marco yang badannya bulat-bulat keker. Tapi melihat si Jenny, Mike pun langsung jadi strong lagi. Lah, kok nggak jadi mukul, mas? Nah kan, malah kalah kan? Melihat kakaknya gelantungan kayak nyet, si Jenny pun ikutan join mabar. Tapi namanya bocah lawan hulek, ya Jenny kalah lah. Habis itu udah tahu kan, si Mike pun kembali bangkit. Tapi kali ini Mike mainnya pakai pisau bedah. Intinya sih, Mike pun menyayat semua saraf si Marco sehingga Marco nggak bisa bergerak. Mike pun bilang kalau Marco cepat dibawa ke rumah sakit, mungkin nyawanya masih bisa terselamatkan. Oh, kandani ngeyel. Tapi pas sudah benar kiwir-kiwir, Marco memohon untuk diselamatkan. Dia berjanji tidak akan menyentuh Mike dan keluarganya lagi. Singkat cerita, Marco pun dibawa oleh Mike menuju rumah sakit. Jenny jelas saja nanya, kenapa kakaknya mau menyelamatkan orang yang ingin membunuh mereka. Mike pun berkata, bagaimanapun juga dia adalah dokter, satu nyawa itu sangat penting. Singkat katanya, operasi Marco pun sukses. Dokter pun bilang kalau jantung, ginjal, limpa, babat, iso, paru, semua organ si Marco sukses diangkat tanpa cacat. Ternyata Mike itu nggak pengen menyelamatkan si Marco, melainkan dia ingin menyelamatkan orang-orang lain dari organ-organ yang didonorkan oleh si Marco. Itulah kenapa Mike nggak menyerang organ-organ yang bisa disumbangin. Nah, di sini Mike juga nggak melanggar hukum. Masih inget scene ini nggak? Pas si Marco ngisi formulir, ternyata itu adalah formulir donor organ. Oh alah gitu toh.
dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dah. Terima kasih juga yang udah kasih super thanks. Dan terima kasih juga yang udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmi latihin.